terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba dilihat kiri kanannya, ada nggak temannya yang kehadir? Hadir sesuatu. Alhamdulillah ada semuanya ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai membaca dan menulis secara sopan menggunakan ekspresi, intonasi, jeda, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran itu ada sedikit STP. Nah, coba baca bacaan yang Bapak tulis. Aku menunggumu dari tadi. Nah, sekarang coba anak ibu mengucapkan kalimat tersebut dalam ekspresi sedang sedih. Aku menunggumu dari tadi. Bagus. Nah, sekarang coba dalam perasaan yang sedang marah. Aku menunggumu dari tadi. Bagus. Sekarang coba dengan perasaan yang sedang bergembira. Aku menunggumu dari tadi. Nah, kalau sedang bosan gimana ya cara ngomongnya? Aku menunggumu dari tadi. Bagus. Nah, sekarang ibu ada sudah membuat satu gambar. Nah, sekarang coba nanya ibu tebak. Apa judul yang bagus untuk gambar ini? Harimau. Kancil dan hari. Apa? Kancil. Kancil dan Harimau. satu lagi apa tadi Lara? Kelinci dan harimau. Gak apa-apa. Nanti kita pelajari ya. Ya, Bu. Nah, kira-kira anak ibu sudah pernah membaca cerita sang kancil dengan harimau? Pernah, Bu. Pernah. Nah, sekarang ibu akan membacakan teks ini dalam menggunakan ekspresi, intonasi, dan jeda. Sekarang anak-anak ibu tolong perhatikan bagaimana cara ibu untuk membacanya ya. Ceritanya berjudul yaitu Kancil dan Harimau. Nah, suatu hari di hutan, harimau yang sedang lapar melihat si kancil sedang santai di pinggiran sungai. Dengan giginya yang tajam dan suara menyeram, harimau berkata, "Aku akan memakanmu hari ini, kancil." Tapi si kancil tak panik, ia malah tersenyum dan berkata, "Wah, sayang sekali harimau. Aku sedang menjaga harta karun milik raja hutan dalam sumur itu. Tapi jika kamu ingin menggantikanku, silahkan," kata si kancil. Nah, harimau yang tergoda oleh kata emas tersebut, harimau pun tertarik. Si kancil lalu mengajak harimau menginjak ke dalam sumur. Saat melihat pantulan dirinya di air, harimau mengira itu harta karun. Tanpa pikir panjang, ia melompat masuk. Bunyi air yang telah dimasuki oleh harimau. Dan akhirnya harimau terjebak di dalam sumur tersebut. Sementara itu, si kancil tertawa sambil berkata, "Hahaha, harta sejati adalah akal yang tajam, bukan karena kekuatan semata." Lalu ia melompat pergi dan diam. Nah, setelah ibu membacakan cerita tadi, coba anak ibu ulangi lagi. Ada nggak kata-kata sulit yang anak ibu tidak paham? Menggaram, apa lagi? Terjebak, apa lagi? Kata karun, lalu semata. Apa saja dulu?
dibacakan ini dengan secara berpasangan, lalu anak-anak ibu yang satu membaca teksnya, yang satu lagi mengamati bagaimana pelafalan ucapan, ekspresinya, masih baguskah atau kurang. Silakan dikerjakan ya. Hiduplah seekor kelinci yang tinggal di dalam hutan. Si kelinci terkenal sebagai hewan yang bisa berlari dengan cepat dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya di hutan. Suatu ketika, kelinci yang merasa kemampuannya semakin hebat dalam balap lari mengajak kura-kura untuk bertanding. Kura-kura yang rendah hati pun menyambut dengan antusias ajakan dari kelinci. Akhirnya, keduanya mempersiapkan balap lari tersebut dan ditemani oleh hewan-hewan lainnya yang ada di hutan. Kelinci yang merasa lebih hebat berhasil lari lebih kencang dibandingkan dengan kura-kura yang pergerakannya amat lambat. Meski berjalan dengan pelan, namun kura-kura masih tetap bersemangat untuk mengikuti balap lari ini. Nah, setelah selesai dibaca, ada anak-anak ibu yang bisa tampil ke depan untuk mempresentasikan bacaan tersebut dengan ceritanya menurut sendiri. Ibu Azila, silakan Azila. Jadi menurut kelompok kami judul cerita yang terbaik itu adalah Kelinci dan Kura-kura. Nah, saya akan membacakan ceritanya. Pada suatu hari, hiduplah seekor kelinci yang tinggal di dalam hutan. Si kelinci terkenal sebagai hewan yang bisa berlari dengan cepat dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya di hutan. Suatu ketika, kelinci yang merasa kemampuannya sangat hebat dalam balap lari mengajak kura-kura untuk bertanding. Kura-kura yang rendah hati pun menyambut dengan antusias ajakan dari kelinci. Akhirnya keduanya mempersiapkan balap lari tersebut dan ditemani oleh hewan-hewan lainnya yang ada di hutan. Kelinci yang merasa lebih hebat berhasil lari lebih kencang dibandingkan dengan kura-kura yang pergerakannya amat lambat. Meskipun berjalan dengan pelan, namun kura-kura masih tetap bersemangat untuk mengikuti balap lari ini. Ketika mendekati garis finish, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang rindang. Kelinci yakin kalau kura-kura tidak akan bisa menyusulnya. Dia kan jalannya saja lambat, ujar si kelinci. Tanpa sadar, kelinci malah tertidur di bawah pohon. Kelinci tidak menyadari saat dia tertidur. Kura-kura sudah berhasil melewatinya dan sekarang posisi kura-kura lebih dekat dari garis finish. Dan kelinci sudah berusaha untuk berlari dengan cepat, tapi dia tetap tidak bisa menyusul kura-kura yang tiba tepat waktu di garis finish. Terima kasih Azila. Ayo terus untuk Azila. Nah, Masya Allah ya. Ekspresi